Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan keanggotaan Nuri Vidi Astuti, Prima Putra Susanto, dan Rini Indriani. Kami akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema Good Governance. Good governance berasal dari bahasa Inggris. Good artinya baik, sedangkan governance artinya adalah tata pemerintahan. Good governance dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau pengelolaan kepemerintahan yang baik. Atau good governance juga bisa didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Jadi untuk mewujudkan good governance bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari kita semua. Selanjutnya, pengertian good governance menurut beberapa ahli. 1. World Bank atau Bank Dunia. Yang kedua menurut Bintoro Cokro Amijojo. Yang ketiga menurut JP Kristiadi. Untuk penjelasan mengenai pengertian dari para ahli, teman-teman bisa langsung melihat pada makalah yang kami paparkan. Dan selanjutnya akan dibahas tentang urgensi good governance, prinsip-prinsip good governance, implementasi good governance di Indonesia yang akan dipaparkan oleh saudari Nuri Vidi Astuti dan juga Rini Indriani. Urgensi good governance, memperbaiki sistem pemerintahan atau tata kenegaraan yang selama ini masih digerogoti unsur KKN, memberikan pelayanan publik seperti pelayanan jasa kepada masyarakat, melaksanaan otonomi daerah, mewujudkan nilai demokrasi, mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, mengelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Prinsip-prinsip good governance yaitu 1. Akuntabilitas atau bertanggung jawab. Akuntabilitas atau bertanggung jawab yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Adanya saksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas. Adanya output dan income yang terukur. 2. Keterbukaan atau transparansi. Afan Ghaffar menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita-cita good governance, seluruh mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. 3. Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, serta memberi dorongan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara langsung atau tidak langsung. Implementasi good governance di Indonesia. Good governance dapat dilakukan oleh 3 lembaga. 1. Pemerintah. Pemerintah yang bertugas 1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. 2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. 3. Menyediakan public service yang efektif dan accountable. 4. Menegakkan HAM. 5. Melindungi hidup. 6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 2. Sektor swasta atau dunia usaha. Dunia usaha bertugas 1. Menjalankan industri. 2. Menciptakan lapangan kerja. 3. Menyediakan insentif bagi karyawan. 4. Meningkatkan standar hidup masyarakat. 5. Memelihara lingkungan hidup. 6. Menaati peraturan. 7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. 3. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani bertugas 1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. 2. Mempengaruhi kebijakan publik. 3. Sebagai sarana check and balance pemerintah. 4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. 5. Mengembangkan SDM. 6. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari kami mengenai good governance. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya, pasti ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari teman-teman,
kami terima dengan senang hati, guna perbaikan untuk kami semoga bisa lebih baik di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.